diceritakan kronologis kejadian tersebut seperti apa dan acara apa sebenarnya di situ, siapa yang mengundang juga siapa? Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya ke Lampung dalam rangka safari dakwah karena kami melanjuti program safari dakwah, tujuannya 1000 titik. Dan alhamdulillah sudah kemarin kita sudah tuntaskan hampir 700 titik dan cukup lama kita berhenti dan stop kegiatan safari dakwah gara-gara COVID-19 ini. Ketika berkesempatan saya melanjuti di Riau kemarin 3 minggu, kemudian ke Manado, kemudian ke Palembang dan juga termasuk Lampung. Ketika saya berada di Lampung, ya seperti biasa mengadakan acara safari dakwah di beberapa tempat yang sudah menerima kami sebagai pendakwah. Dan baru kali ini dalam perjalanan safari dakwah kami tidak pernah merasa ada hal yang dicurigakan atau hal yang membahayakan. Justru keamanannya luar biasa sangat ketat, bahkan sangat dikawal semenjak kami berada di tempat sampai kami pulang. Hanya di saat kejadian ini mungkin karena terlalu jemaah padahal tidak terlalu ramai dibandingkan banyak titik-titik yang lain. Ini termasuk paling sepi lah dibanding titik yang kami datangi. Tapi saya memperhatikan lokasi itu ketika saya berlangsung isi acara, sayang sekali tidak ada keamanan setempat di tempat yang kejadian ini. Tapi mau pelaku emang belum pernah ketemu atau emang nggak kenal juga? Saya tidak kenal. Baru kali ini saya bertemu dan habis sudah saya ditusuk, saya langsung bisa turun dari panggung. Saya ingin selamatkan anak itu karena anak itu lagi dihajar sama jamaah, kan lagi dipukul, dan saya ingin diselamatkan. Sambil saya berpesan kepada jemaah, jangan main hukum sendiri, mohon, dia masih dianggap manusia walaupun dia salah sama saya tidak mau balas dendam. Saya harap diamankan dan dibawa ke ruangan sambil tunggu kedatangan polisi untuk membawa dia dan diproses. Berarti ini bisa dikatakan pertama kalinya saya sendiri mendapat teror ketika jauh? Ya, pertama kali. Jangankan lewat ceramah atau kejadian seperti ini. Tidak pernah selama saya di Indonesia 12 tahun, tidak pernah saya menerima teror lewat sosial media kah. Jangankan teror, hal jelek atau hal keburukan atau adu domba atau kata-kata yang tidak menenangkan hati, alhamdulillah tidak pernah. Makanya bagi saya peristiwa ini alhamdulillah semua diakui oleh seluruh tokoh agama, bahkan tokoh politisi. Mereka tahu saya orangnya pendakwah yang damai, pendakwah yang menanamkan rasa cinta, mengajak umat bersatu, tinggalkan perbedaan. Jadi tak nyangka saya bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras, bahkan saya dekat apalagi dalam kalangan anak-anak. Begitu kejadian ini bagi saya kok aneh banget gitu ya. Kalau misal saya punya salah, mudah-mudahan Allah maafkan, mudah-mudahan Allah ampuni. Polisi mengatakan bahwa ada gangguan jiwa dari pelaku ini, kalau tanggapan saya gimana? Menurut saya terlalu cepat pernyataan ini, dan ini menurut saya belum menjadi pernyataan yang resmi ya. Masih hanya diungkapkan dan disampaikan, diperkirakan barangkali. Tapi dalam kejadian peristiwa di hadapan saya meyakini dan memastikan orang yang saya hadapi bukan orang yang sembarangan, orang terlatih walaupun dia masih sangat muda, fisiknya begitu sangat kuat, tusukannya sangat tajam, berani, loncat, dan dia punya sasaran yang jelas, bahkan posisi sasarannya dia jelas. Tapi subhanallah, memang Allah takdirkan saya bisa selamat. Mungkin saya bisa selamat dari hal yang lebih buruk, tapi saya meyakini dan percaya orang yang saya hadapi itu bukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Ini kalau saya sendiri langkah selanjutnya pengennya gimana sih? Kan udah ditangkap nih pelakunya. Ya, kalau dari kalangan umat, saya harap umat ini tenang, jangan sampai kita terpancing, terprovokasi. Saya mohon tolong jangan dikaitkan dengan kepentingan manapun, maupun kepentingan politik, maupun kepentingan isu apa, isu itu, isu ini. Saya tidak mau. Semuanya harus tenang, tidak dikaitkan dengan siapapun dan apapun. Insya Allah apa yang terjadi menjadi pelajaran buat kita, dan saya harap kita bisa kembali sebagai da'i, apalagi tokoh nasional, da'i nasional, bisa bersinergi kembali bersama aparat kepolisian supaya ke depan, apalagi saya masih melanjut safari dakwah kami ke Malang dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita karena kejadian ini kita batalkan semua kegiatan dakwah kami yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya saya harap
ada kerjasama dengan aparat keamanan, khususnya kepolisian, agar semua acara ini berjalan lancar, dan saya harap tidak terjadi lagi hal seperti ini bagi saya maupun bagi ulama-ulama yang lain. Apa yang seharusnya, bagaimana seharusnya polisi mengungkap ini menurut Syekh? Sebagaimana saya percaya sepenuhnya kepada aparat kepolisian, saya harap kepercayaan ini jangan sampai terjadi salah gunakan. Saya harap tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh, diseriuskan dan juga tegas terhadap perilaku ini, karena saya harap kejadian ini betul-betul bisa menunjukkan aparat kepolisian ini betul-betul berduli ulama, mencintai ulama, dan betul-betul mendepankan maslahat umat, kerana ini terkait dengan maslahat umat. Kalau ulama sudah tidak bisa merasa aman dan nyaman, mungkin masyarakat pun bisa merasa gelisah. Saya harap jangan sampai menjadi kesempatan diadu fitnah atau menjadi celah bagi aparat kepolisian. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan saya harap ditindaklanjuti dengan adil dan amanah supaya bisa tertuntas dengan baik. Kalau hikmah terakhir, hikmah tersebut dari kejadian ini apa sih? Dari sana. Kenapa? Hikmah tersendiri, hikmah terbesar. Ya, hikmah ujian. Ini jalan dakwah, jalan para nabi. Nabi semua diuji oleh Allah. Bagi saya dibandingkan dakwah Nabi SAW, saya belum diuji apa-apa. Nabi Muhammad SAW dibuang kotoran unta di atas kepalanya ketika sujud, kemudian dibatahi giginya, dilukai kepalanya. Saya belum apa-apa menurut saya. Ketika saya mendapat luka, mudah-mudahan dengan lukaan yang terjadi bagi saya ini sampai tertumbah darah saya ini di jalan Allah SWT, mudah-mudahan menjadi salah satu karunia dari Allah untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Dan saya harap ujian ini bisa menjadi hadiah besar dari Allah untuk mengampuni segala dosa saya.